Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Ladang Hias dimanapun Anda berada, semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat, amin. Pada video kali ini channel Ladang Hias mau mereview kembali tentang bunga Philodendron lemon yang sangat indah dan sangat memanjakan mata ya. Ini dengan ciri khas kenapa Philodendron lemon ini, karena daunnya seperti lemon ya teman-teman ya, dari ciri khasnya ke kuning-kuningan seperti ini, jadi dinamakan Philodendron lemon. Ini sangat mudah dalam perawatan dan budidayanya ya teman-teman, tidak susah ataupun lebih gampang dibandingkan Philodendron lainnya. Cara perawatan dan perkembangannya juga sangat sederhana, karena ini untuk bunga Philodendron lemon ini minim terkena serangan penyakit. Jadi untuk pencipta tanaman sangat mudah ya untuk mengembangkan, karena ini tingkatnya tidak rumit ataupun sederhana. Nah, ini salah satu tanaman bunga Philodendron saya yang indukan. Ini ada 4 pot yang mau saya pecah. Kebetulan tunas atau anakannya banyak ya, karena tunasnya sudah banyak, sudah berapa kali saya potong. Jadi ini anaknya mau saya pisahkan. Terlebih dahulu saya bongkar di media tanamnya, karena media tanam di pot sendiri, di pot itu sendiri sudah minim ataupun kurang pupuknya. Jadi saya bongkar dan mau saya tambah lagi dengan pupuk kandang. Nah, ini yang tanaman Philodendron saya ataupun Philodendron lemon saya ini, yang dulu pernah saya beli di tahun 2018. Nah, ini sudah banyak anaknya, berapa kali sudah saya pecah. Ini masuk pemecahan kembali, ini sudah keempat kalinya. Jadi sangat mudah ya cara budidaya bunga Philodendron lemon ini. Yang penting kondisi tanah tetap lembab dan kandungan pupuk kandangnya tetap ada di dalam media tanam. Dan penyiraman rutin, dalam konteksnya minimal adalah seminggu 2 kali ya, seminggu 2 kali. Dan cocoknya lagi tanaman ini terkena matahari, tetapi konteksnya tidak secara langsung ya. Jadi tidak boleh juga di dalam ruangan yang sifatnya berkepanjangan. Jadi minimal inilah, tanaman ini mudah ditaruh di tempat terbuka yang terkena matahari di pagi hari. Yang penting kontaknya jangan seharian penuh, karena kalau seharian penuh akan terjadi kekeringan di ujung daunnya. Kalau di iklim yang daerah lebih dingin lebih bagus. Kalau di Kalimantan Timur ini karena suhu panasnya sangat tinggi, jadi cukup di tempat terbuka, namun jangan terlalu penuh terkena matahari secara langsung. Nah, ini sudah lama media di dalam pot ini, jadi mau saya ganti semua. Sekalian saya mau pecahkan anak-anaknya ataupun saya pisahkan. Nah, ini medianya sudah menjadi tanah liat ataupun tanah lengket ya teman-teman. Jadi mau saya tambah dengan sekam padi biar rongga-rongga tanah gembur kembali ya. Karena kalau ini dibiarkan nanti akan menjadi padat, dan kalau kita melakukan penyiraman, air tidak akan keluar dari pot. Makanya butuh dibongkar, memerlukan pembongkaran media tanam di tanaman Philodendron lemon ini. Kita bukain semua dari pot-pot yang lama, kita ganti medianya.
Nah, ini media yang sudah saya bongkar tadi dari pot ya. Saya campur dengan pupuk kandang dengan sekam mentah. Dan saya tambah kembali dengan kapur dolomit ya. Nah, saya kurang lebihnya adalah saya pakai 2 sampai 4 genggam seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini setelah seperti ini kita ratakan, kita aduk sampai merata. Nah, ini karena media sudah jadi ya, jadi boleh kita langsung gunakan. Ibaratnya sudah difermentasi ya, dari pupuk kandangnya sudah difermentasi, sudah lama, jadi bisa langsung digunakan. Kalau pupuk kandang ini baru akan merusak dengan tanaman itu sendiri, teman-teman. Nah, langsung aja kita ke cara pengambilan anakan Bilo Lemon ini. Ini bisa menggunakan gunting ataupun ditarik ya, seperti ini. Nah, ini anaknya kecil-kecil ya, teman-teman. Kita ambil celahnya sampai anak Bilo Lemon itu membawa akar ya, baru kita pisahkan. Kalau tidak membawa akar, kalau anak kecil seperti ini, anaknya yang masih kecil seperti ini akan mati. Kalau membawa akar, dia harapan hidupnya itu sangat tinggi. Nah, ini karena anaknya terlalu banyak dan medianya sudah lama, dia daunnya akan mengecil ya, ataupun akan mengurus. Tapi setelah kita ambilin anaknya dan kita ganti dengan media yang baru dengan pupuk yang lebih banyak, pupuk kandangnya, dia akan menjadi jumbo nanti daunnya. Nah, ini satu pot sudah selesai saya pisahkan karena saya punya 4 indukan yang saya mau pecah anaknya. Nah, ini juga banyak, teman-teman, di dalamnya. Nah, ini kecil-kecil yang sangat pelan-pelan cara pengambilannya. Yang penting anak itu harus membawa akar, anak Bilo Lemon itu. Nah, ini harus disertai akar. Nah, ini sudah berapa kali batangnya saya potong, jadi dia di setiap batang itu semakin panjang, anaknya akan semakin banyak. Ini sangat lambat ya dalam pertumbuhannya menjalar, beda sama yang satunya. Itu kalau yang satunya itu mudah menjalar, kalau ini 2 tahun aja baru sekitar 2 jengkal. Jadi bagus ini untuk dikembangkannya. Ini juga sama ya. Nah, ini anaknya banyak. Nah, ini kalau sering terkena sinar matahari secara langsung kontaknya, dia akan daunnya, di ujung daunnya itu akan mengering ya, dan tidak kelihatan cantik. Kalau ini di tempat terbuka yang tidak kena matahari secara langsung, ini akan lebih bagus dan lebih indah, sangat memanjakan mata kita untuk melihat. Ini pun bisa untuk pakai media air ya, teman-teman. Kalau kita mau menggunakan media air pun bisa hidup tanaman Bilo Lemon ini. Yang penting media airnya mengandung makanan ataupun pupuk ya, jangan murni air bersih yang tidak ada kandungan makanan untuk tanaman itu sendiri. Nah, ini banyak yang saya panen hari ini untuk anakan Bilo Lemon dari 4 batang indukan. Ini awalnya dari 1 indukan ya, tapi sudah banyak yang keluar. Nah, saya sisakan 4 indukan ini untuk untuk saya kembangkan menjadi banyak ya, ataupun budidaya lah di ini, cuman di 4 indukan ini. Jadi kadang-kadang juga akarnya itu agak susah ya, teman-teman, karena agak panjang, dia akan mengait dari batang satu ke batang satunya. Jadi harus pelan-pelan. Usahakan anakan Bilo Lemon ini tetap membawa akar, jangan sampai tidak.
Kalau tidak itu pertumbuhannya sangat minim ya. Bisa tumbuh cuman minim. Bukan dikategorikan tidak bisa, ya bisa cuman minim. Nah ini juga kering karena terkena matahari dan warnanya pudar. Kalau seperti ini kita lakukan pemotongan aja teman-teman. Daun-daun yang tua-tua nanti kita buangin, kita susun kembali dengan harapan daun muda kembali yang kita rawat nanti akan lebih besar. Nah ini banyak juga anaknya, jadi daunnya kecil-kecil teman-teman, karena juga makanannya sedikit ataupun mengandung pupuk yang sedikit, jadi dia akan mengeluarkan daun pun kecil ya. Kalau pupuk kandangnya semakin banyak tercukupi, itu daunnya akan menjadi jumbo. Kalau banyak seperti ini kadang-kadang susah untuk memisahkannya. Nah ini jumbo juga teman-teman, anaknya yang besar. Ini sangat pelan-pelan teman-teman. Nah ini juga dapat ya, anggap aja sudah selesai teman-teman. Kita hitung 2 3 4 5 6 yang indukannya ya, jadi 6. Nah ini anakannya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Dari 4 indukan menjadi anaknya 17, dan indukannya dipecah menjadi yang 4 jadi 6 ya. Jadi anaknya ini totalnya adalah 19 dari 4 indukan. Nah untuk media yang sudah kita campur dengan pupuk kandang, dengan sekam mentat, dicampur dengan kapur dolomit, kita masukkan di dalam pot itu 3/4-nya dari bagian pot ya. Kita sesuaikan dengan tanaman kita yang mau kita masukkan. Jadi kita tidak kelamaan untuk menutupin akar ya, dan juga akarnya tidak terlalu ke bawah. Kita ganjal dulu dengan media di dalam pot itu sendiri. Bisa menggunakan batu ataupun yang lain-lainnya, terserah teman-teman ya yang diinginkan. Yang penting tetap media tanamnya itu terjaga ataupun mengandung pupuk yang cukup untuk makanan ataupun nutrisi untuk tanaman itu sendiri. Dan ini juga sangat bandel terhadap hama ya. Ini tanaman ini yang penting kita rajin nyiram konteknya dan menjaga kelembapan tanahnya. Ini akan tumbuh subur, minim dengan hama-hama seperti semut, serangga ataupun ulat-ulat lainnya ya. Jadi sangat minim, apalagi kutu-kutu yang lain ya, sangat minim. Yang penting kita tempatnya bersih, konteknya jangan, medianya juga lembab, jangan terlalu kering. Kalau kering bisa mendatangkan semut hitam ya teman-teman, ataupun yang merah. Jadi itu aja teman-teman untuk tekniknya, sangat mudah. Silakan dipraktekkan bagi ibu-ibu ataupun teman-teman yang mempunyai bunga Belodendrum ini susah beranaknya. Bisa juga kita lakukan cara pemotongan batang ujung ya. Nanti kita harapkan batang bawah itu akan tumbuh tunas dengan jumlah banyak, minimal bisa 2 sampai 4 5 6 ya di situ, di batang-batang bawah itu. Ini juga sama, cara memasukkan media di dalam potnya juga sama ya teman-teman, dengan teknik pertama dan kedua sama. Ini yang daun-daun tua saya buangin, saya
nunggu daun-daun muda yang lebih menarik lagi. Ini kalau medianya bagus, terjaga terus, daunnya akan jumbo-jumbo teman-teman, besar-besar, lebih menarik lagi. Saya biasanya kalau menggunakan pupuk tambahan hanya menggunakan petsin ataupun Ajinomoto untuk pemupukan bunga lemon saya ini ya, Philodendron lemon saya. Jadi tidak terlalu rumit, caranya praktis. Kita berikan dalam satu pot itu kurang lebihnya adalah setengah sendok makan Ajinomoto ataupun sasa. Kita campur dengan air, kita siramkan ke tanaman bunga lemon ini. Jadi sangat mudah ya teman-teman, cara pemeliharaan dan penanaman bunga Philo lemon ini. Silakan teman-teman juga mau menggunakan pot yang besar ataupun kecil, dan jenis potnya mau dari semen ataupun dari plastik, silahkan, tidak menjadi persoalan ya teman-teman untuk potnya sendiri. Yang penting kuncinya kita menanam itu adalah di media teman-teman, bukan obat-obatan yang lainnya. Hanya obat-obatan itu sifatnya adalah pendukung. Kunci yang utama adalah di media tanam. Kalau media tanam kita sudah standar dengan tanaman itu sendiri, akan mudah kita merawatnya. Tetapi konteknya kalau media tanam kita ya, yang ibaratnya bertolak belakang dengan tanaman itu perawatannya akan susah dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Walaupun kita melakukan pemupukan di daun ataupun memakai pupuk kimia, tanaman itu tidak akan subur, malah akan menjadi mati ya teman-teman kalau medianya kurang pas dengan tanaman itu sendiri. Kalau ditanam seperti ini, usahakan kita jaga kelembapan tanah ataupun medianya ya setelah penanaman seperti ini, dan jangan langsung terkena matahari secara langsung. Walaupun dia membawa akar, tetapi konteknya tanaman ini masih stres, butuh perhatian khusus ya, minimal selama 2 bulan lah, 1 bulan ke 2 bulan. Jadi jangan teman-teman lakukan dengan tanaman yang sehat ya, perlakuannya jangan disamakan. Jadi ini ada kebutuhan khusus dengan perawatan, sistemnya penyiraman, dan terkena sinar matahari secara langsung ya. Walaupun tanaman ini membutuhkan sinar matahari, tetapi konteksnya jangan seharian penuh dari pagi sampai sore, akan merusak tanaman itu sendiri. Ini sifatnya tanaman yang di tempat sejuk ya ataupun dingin. Nah, kita coba menggunakan polybag ini ya. Tadi sudah menggunakan pot, ini kita coba di media polybag ya. Sama ya teman-teman cara penanamannya juga. Nah, ini untuk batang indukan yang besar batangnya, saya masukkan di dalam polybag yang kita harapkan nanti anaknya semakin banyak ataupun bertunas banyak. Jadi kita taruh di tengah ataupun sedikit kita pendam batangnya itu sendiri biar akarnya nanti lebih banyak. Kalau akarnya banyak, otomatis batang atau tunas-tunas baru lebih banyak juga, karena terpenuhi dengan makanan yang ada di akar.
ini. Kita coba juga ada yang kita menggunakan pot kecil. Nah, ini untuk yang masih remaja-remaja, kita juga bisa menggunakan pot kecil seperti ini. Ini kategori remaja ya teman-teman, masih daun 4 ataupun 5 itu dikategorikan remaja. Kalau baby itu di daun 2, 4 ke bawah lah. Kalau sudah 4 naik sampai ke 8 itu dikategorikan bunga ini remaja. Caranya sama dengan yang indukan juga, kita taruh di posisi tengah, baru kita tambah media tanam. Oh ya, ada tambahan lagi sedikit teman-teman. Apabila teman-teman mempunyai B1 plus ataupun B1 biasa, bisa digunakan untuk penyiraman setelah pemotongan bunga Blue Lemon ini, biar tidak berkepanjangan stresnya ya teman-teman. Silakan. Dengan campuran, metode pemakaiannya adalah 1 liter dikasih 1 tutup B1. Ya teman-teman, ini sudah selesai cara memisahkan bunga lemon, Philodendron lemon ya, dari media pot sampai ke media polybag. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman lakukan penyiraman ya. Tapi penyiramannya jangan terlalu basah, cukup secukupnya aja, dan dikasih tempat bernaung, jangan langsung terkena matahari secara langsung. Ya, sekian dari channel Ladang Hias tentang memperbanyak bunga lemon ini. Semoga bermanfaat. Salam dari channel Ladang Hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.